1, 2, taruh. Ini storage. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tema tentang optimalisasi penerapan skema public-private partnership dalam pengembangan infrastruktur jalan tol melalui foreign direct investment di Indonesia. Perkenankan, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Muhammad Dafariyadi, kemudian Raffi Rival M, Nail Karomi, Muhammad Tahir Ansari, Morano Daniel Nababan, Mika Detalin, dan saya sendiri Bagas Perdana Putra. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu berada di angka 4,73% yang masih jauh dari harapan. Terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7% agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur. Perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian milestones di Indonesia. Penyediaan infrastruktur di Indonesia lambat karena kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari persiapan hingga implementasi. Secara keseluruhan, koordinasi yang buruk di antara para pemangku kepentingan sering mengakibatkan tertundanya pengambilan keputusan. Pada tahap persiapan, terdapat kendala akibat rendahnya kualitas penyiapan proyek dan batasnya alokasi dana. Selain itu, proyek seringkali terkendala oleh masalah pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan tertundanya penyelesaian keuangan proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan, seringkali terjadi masalah pemerintah yang tidak mampu memberikan dukungan finansial karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan mengenai pembagian risiko antara pemerintah dan entitas perusahaan. Selain dukungan finansial, terbatasnya penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Morano Daniel. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah perbaikan dari segi regulasi, keuangan, dan kelembagaan. Pemerintah telah membentuk Dewan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek melalui pedoman OBC. Langkah perbaikan tersebut didukung oleh kemampuan Kementerian PPN atau Kementerian Berpanas dalam menyediakan fasilitas penyiapan proyek dan Departemen KPBU, Kementerian Keuangan, terus menyediakan Project Development Fund atau PDF dan Transaction Advisory untuk proyek KPBU tersebut. Sehingga ke depannya investor diharapkan lebih tertarik untuk mendanai proyek. Peraturan tersebut dilengkapi dengan peraturan turunan yang diubah sesuai kebutuhan. Mengingat pentingnya dukungan pemerintah dalam menarik investasi dari badan usaha, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang ketersediaan VGF dan layanan pembayaran. Untuk melengkapi dukungan pemerintah, pemberian jaminan pemerintah telah diperluas sehingga dapat ditawarkan kepada badan usaha milik negara yang ditugaskan untuk tugas pembangunan infrastruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tahir. Oke, selanjutnya dalam upaya menyediakan infrastruktur, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol menggunakan skema Public-Private Partnership atau P3, yang kemudian lebih dikenal sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, di mana pemerintah yang memiliki keterbatasan pendanaan dapat bekerja sama dengan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, guna menyokong proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini kemudian disebabkan oleh pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan demi menunjang pergerakan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Muhammad Dafa Haryadi. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama teori yang kita gunakan adalah teori perjanjian. Menurut Subukti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan menurut Yaya Rahab, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut. Selanjutnya mengenai tinjauan umum Public-Private Partnership dalam perjanjian. Public-Private Partnership dapat diartikan sebagai perjanjian kontrak antara pemerintah dan swasta. Kedua pihak dapat bekerja sama untuk saling memanfaatkan keahlian dan kapabilitas untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Peters, beliau menjelaskan pola kerjasama Public-Private Partnership melibatkan antara dua pihak atau lebih
di mana salah satunya itu adalah pemerintah. Kerjasama tersebut meliputi hubungan kerjasama dalam jangka panjang dengan antar pihak yang dilakukan interaksi secara terus-menerus. Teori yang kedua adalah teori keadilan. Yang pertama, teori keadilan menurut John Rawls adalah fairness atau justice as fairness. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial John Locke dan J.J. Rousseau. Yang kedua adalah teori keadilan menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lingkungannya adalah sebuah usaha untuk mencari kebenaran dan bisa berkembang secara subur. Baik, selanjutnya adalah permasalahan yang akan dijelaskan oleh Mika. Baik, selanjutnya mengenai permasalahan. Dalam rangka mewujudkan kemajuan pembangunan nasional, sektor infrastruktur merupakan sektor yang paling fundamental untuk memfasilitasi sektor lainnya berkembang. Salah satu infrastruktur yang paling penting yaitu adalah infrastruktur jalan tol. Dalam rangka membangun jalan tol yang banyak dan infrastruktur yang baik, terdapat permasalahan-permasalahan yang salah satunya mengenai pembiayaan. Pembiayaan ini bisa dipecahkan dengan skema PPP atau KPBU. Namun dalam pelaksanaan atau penerapan KPBU sendiri masih terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu mengenai adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam penerapan KPBU dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai ranah peraturan lintas sektoral. Yang kedua, mengenai desentralisasi lembaga pelaksana KPBU di Indonesia, yang mana kurangnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan yang diakibatnya banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek KPBU. Sehingga hal ini memperlambat pelaksanaan KPBU di Indonesia. Yang ketiga, ada skema yang kurang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, di mana skema yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia pada umumnya menggunakan skema BOT atau Build, Operate, Transfer. Selanjutnya mengenai solusi akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi. Oke, jika melihat kondisi yang telah dipaparkan pada poin permasalahan sebelumnya, terdapat 3 permasalahan, yang mana untuk ketiga permasalahan tersebut kami menawarkan solusi, yaitu yang pertama adalah mengenai permasalahan kondisi pengaturan KPBU yang hanya masih diatur dalam peraturan presiden. Nah, hal tersebut dinilai masih cukup lemah sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap para investor serta memberikan dukungan pada iklim investasi yang bagus bagi investor dalam investasi pembangunan infrastruktur terkhusus infrastruktur jalan tol. Oleh karena itu, solusi yang tepat guna mengatasi masalah tersebut adalah membuat peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Dengan diaturnya mengenai skema KPBU di undang-undang, hal tersebut akan memiliki sifat yang spesialis bagi KPBU. Lalu untuk permasalahan yang kedua, yaitu masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan antara pihak-pihak yang dalam penerapan skema KPBU. Nah, solusinya adalah Indonesia dapat membuat lembaga KPBU Center sebagai badan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait serta pemerintah daerah, mengelola proyek-proyek KPBU, serta sebagai wadah pelayanan terpadu satu pintu yang mana lembaga tersebut tentu dapat memangkas alur birokrasi yang selama ini panjang dan rumit. Lalu untuk permasalahan ketiga adalah yaitu penggunaan skema BOT yang kurang menarik minat swasta. Maka solusi yang dapat digunakan adalah menggunakan skema hybrid annuity system atau model. Nah, skema ini adalah skema yang telah berkembang di negara India, yang mana skema tersebut berupa penggabungan antara skema ABC dan BOT annuity. Nah, di India sendiri, skema ini digunakan pada proyek-proyek di mana sektor swasta tidak mampu atau tidak mau mengambil risiko investasi penuh dan pembayaran akan dilakukan secara anuitas. Lalu, ini mempunyai tujuan untuk menciptakan win-win solution bagi pemerintah dengan pihak swasta. Oke. Sekian dari permasalahan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nail terkait kesimpulan. Ya, lalu ada kesimpulan bahwa proyek infrastruktur jalan tol merupakan salah satu sektor mendasar dalam pembangunan nasional, sehingga merupakan prioritas pembangunan. Dengan skema PPP atau KPBU, pengembangan infrastruktur jalan tol dapat menjadi solusi bagi pemerintah terkait dengan pembiayaan pembangunan. Tetapi, pada pelaksanaannya masih tidak optimal dan kurang menarik bagi pihak swasta dikarenakan berbagai permasalahan seperti disharmonisasi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KPBU, kelembagaan yang terdesentralisasi, dan juga skema yang sangat terbatas membuat pihak swasta kurang berminat untuk berinvestasi. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.